program yang telah dibuat harus dikompil ke FPGA melalui kabel USB Blaster. Setelah dikompil, semua kabel-kabel yang diperlukan dicolokkan ke masing-masing laptop pengirim dan juga laptop penerima. Berikut tampilan untuk laptop pengirim. Akan di-run kode Python-nya. Tuliskan COM5 sesuai dengan device manager USB TTL yang digunakan, lalu dikirimkan pesan plain text-nya. Sebelum dikirim atau dipencet enter, tombol start harus dipencet terlebih dahulu untuk memungkinkan proses pengiriman. Dan switch ini harus dinaikkan karena dia mengatur alur komunikasi. Lalu akan dipencet untuk tombol enternya dan akan dikirimkan secara serial melalui kabel USB TTL dan diterima oleh UART receive. Berikut akan dipencet untuk tombol enternya. Selanjutnya adalah proses pada FPGA sendiri. Setelah menerima data yang dikirim secara serial melalui komputer pertama, akan diterima pada komponen UART receive dari si FPGA ini. Lalu dari UART receive tersebut akan dimasukkan ke register 512 bit yang ada pada FPGA ini. Nah, pada FPGA ini juga di-generate beberapa variabel seperti key dan juga nonce melalui RNG yang telah diprogram di FPGA ini. Nah, dari dua variabel tersebut nantinya akan dicampur dengan variabel konstan dan juga counter dan dibuat menjadi matriks yang nantinya akan diolah pada algoritma CACA20 pada FPGA ini. Pada FPGA ini akan digunakan algoritma CACA20 yang berarti ada 20 round. Nah, dan setiap round itu akan ada terdiri dari even round dan juga out round. Pada out round sendiri akan digunakan matriks yang digunakannya adalah kolomnya untuk melakukan quarter round dan setiap quarter round sendiri berarti ada 4 round untuk setiap roundnya. Dan pada event round akan digunakan diagonal round dari matrix time yang sudah dibentuk tadi. Nah, dari algoritma CACA20 tersebut ketika sudah mencapai 20 round akan didapatkan sebuah key stream yang nantinya akan di-shortkan dengan plain text yang sudah diterima atau input yang diberikan serial tadi melalui UART dan dimasukkan ke register. Jadi nanti akan ada ciphertext yang dihasilkan dari plain text yang di-shortkan dengan key stream tersebut. Nah, setelah proses enkripsi tersebut selesai, akan dikirimkan beberapa variabel seperti key, nonce, counter, dan juga konstan beserta ciphertext-nya kepada laptop 2 yang akan digunakan untuk proses decrypt melalui UART transmit dengan kabel dari yang terhubung ke komputer laptop 2 ini. Jadi setelah dari FPGA, data dikirimkan secara serial melalui USB to RST232 converter. Dari kabel ini kemudian dihubungkan ke laptop saya sebagai laptop penerima. Di dalam laptop ini COM yang digunakan adalah COM10 dengan baud rate 9600. Artinya ada 9600 bit yang dikirimkan setiap detiknya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini adalah output atau keluaran dari data yang sudah diterima oleh laptop melalui protokol PHY serial. Di sini bisa dilihat ada beberapa bagian penting. Pertama di sini data setelah diterima ditunggu dulu selama 3 detik. Tujuannya adalah untuk memastikan semua data yaitu 128 byte atau 1024 bit yang dikirimkan dari FPGA diterima secara penuh dan kemudian ditampilkan dalam bentuk heksadesimal melalui keluaran yang ini. Kemudian dilakukan parsing atau pemisahan untuk memperjelas bagian mana yang merupakan key, nonce, counter yang akan digunakan untuk dekripsi. Nah, kemudian terdapat bagian initial state. Initial state ini adalah matriks awal yang digunakan oleh FPGA untuk melakukan enkripsi CACA20. Kemudian ada keystream. Keystream adalah hasil dari CACA20 yang dihasilkan dari key, nonce, dan counter yang kita miliki. Di dalam program Python receive ini dilakukan juga short yang tujuannya adalah untuk menghasilkan plaintext untuk membuktikan bahwa proses komunikasi sudah berjalan dengan berhasil dan menghasilkan plaintext yang sudah dituliskan dari awal oleh laptop pengirim. Nah, dari sini sebagai rangkumannya, pertama laptop pengirim mengirimkan dengan protokol PHY serial. Tujuannya adalah untuk mengirimkan beberapa variabel penting yang perlu diolah oleh FPGA menggunakan USB to TTL. Kemudian FPGA sebelumnya sudah diprogram melalui Quartus menggunakan USB Blaster. Di dalam FPGA ini dilakukan seluruh proses enkripsi CACA20 yang keluarannya akan dikirimkan melalui USB converter ke laptop penerima. Di sini data yang dikirimkan oleh FPGA akan diolah
kemudian dilakukan dekripsi dengan program Python. Dari situ kita akan memperoleh kembali plaintext yang sudah dikirimkan oleh laptop pengirim. Dengan demikian kita sudah mendapatkan suatu sistem komunikasi penuh dan utuh yang menjamin keamanan dan juga kelancaran komunikasi seperti yang kita inginkan, yaitu imitasi sistem komunikasi yang aman menggunakan FPGA dengan algoritma enkripsi CC20. Berikutnya kita akan melakukan beberapa tes vektor secara cepat untuk membuktikan jenis karakter apa saja yang bisa di-decode dan bisa diterjemahkan oleh program Python dan bisa diolah oleh FPGA-nya. Tombol start belum. Dapat dilihat di sini bahwa sejauh ini pengiriman sudah berhasil 100%, di mana setiap pesan yang dikirimkan oleh laptop pengirim 100% diterima dan berhasil di-decode pada laptop penerima. Di sini juga bisa dilihat bahwa key yang diperoleh itu selalu randomized, selalu berbeda pada setiap iterasi pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa sistem komunikasi berjalan secara aman dan tidak ada pengulangan yang dilakukan. Selain aman, sistem komunikasi juga berjalan lancar karena pesan yang hendak diterima secara penuh dan utuh tanpa ada yang terpotong. Dalam mekanisme yang kami desain, apabila pesan yang terkirim itu lebih dari 64 karakter, maka akan di-truncate atau dipotong tepat pada karakter ke-64 untuk memastikan komunikasi berjalan sesuai dengan apa yang bisa diolah oleh FPGA. Oke, berhasil. Yang lagi bahasa Coba kirim aja. oke, akan dikirimkan karakter yang tidak umum. Oke. Kelihatan ini bahasa Armenia atau bahasa apa yang kita kurang tahu. Oh iya, ini kita tes. Matematika. Kita akan mencoba mengirim simbol matematika. Dan perlu dilihat bahwa beberapa dari pengiriman kami itu juga kurang dari 64 byte. Hal itu juga bisa di-cover oleh sistem yang kami desain supaya berapapun karakter yang dikirimkan, selama itu tidak lebih dari 64, bisa diolah oleh FPGA dan bisa diterima oleh laptop penerima. Kita akan dikirimkan beberapa simbol matematika. Oke. Jadi sistem bisa melakukan proses enkripsi dan juga dekripsi pada tipe jenis plaintext apapun, mulai dari plaintext umum bahasa Inggris, ABCDFG, atau bahasa Mandarin, atau bahasa Korea, atau bahasa Jawa. Jadi semua plaintext bisa di cover oleh sistem yang sudah kita buat.